Halo, perkenalkan nama saya Kevin Siregar, saya dari kelas 11 Elektronika 1. Pada video kali ini saya ingin membuat tugas robotik yaitu tentang rangkaian maju mundur dengan menggunakan proximity. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Setelah itu, saya ingin membuat terlebih dahulu yaitu rangkaian elektrikalnya. Lalu selanjutnya saya akan membuat rangkaian pneumatik. Oke, komponen yang diperlukan itu yang pertama elektrikal 24 volt dan elektrikal yang 0 volt. Selanjutnya, saya memerlukan push button yang break dan yang make. Push button yang break dan yang make. Nah, setelah itu saya memerlukan make switch. Sebanyak 4. 1, 2, 3 dan 4. Nah, setelah itu saya memerlukan yang pastinya itu sensor proximity-nya. Sensor proximity. Bentar ya. Nah, yang ini yang inductive proximity switch. Kita letakkan di tengah. Dan kita ini memerlukan 2 supaya dia bisa bergerak maju dan bergerak mundur. Dan selanjutnya saya memerlukan relay. Kita memerlukan relay itu sebanyak 3. 1, 2, dan 3. Dan saya memerlukan solenoid valve 2. Nah, saya rasa untuk komponen itu sudah selesai untuk rangkaian elektrikalnya. Selanjutnya saya ingin mengatur posisi-posisi komponennya itu agar terlihat lebih rapi. Bentar. Nah, setelah itu saya menghubungkan jalur-jalurnya. Push button break dan make kita hubungkan dan kita hubungkan ke relay. Nah, setelah itu ini kita hubungkan di antara push button make dan break. Nah, dan ini kita tarik ke make switch yang kelima. Dan ini kita hubungkan ke valve solenoid. Setelah itu valve solenoid kita hubungkan ke make switch dan ini kita hubungkan ke atas. Nah, setelah itu kita hubungkan ini ke proximity dan ini ke relay. Setelah itu kita hubungkan ke atas. Dan main switch juga kita hubungkan ke elektrikal 24 volt. Push button make juga kita hubungkan. Setelah itu kita hubungkan valve solenoid ke elektrikal 0. Ini kita hubungkan ke elektrikal juga. Ini kita hubungkan ke relay. Dan ini kita hubungkan ke elektrikal 24 volt. 24 volt. Bentar. Nah, dan relaynya kita hubungkan ke electrical 0 connection. Nah, saya rasa untuk jalur dan komponennya itu sudah lengkap dan saya ingin memberi label untuk komponennya. Ini kita beri R1, ini kita beri PS1, ini kita beri PS2, dan ini kita beri R2. Ini kita beri R3. Ini kita kasih nama solenoid 1 atau sol 1. Dan ini sol 2 atau solenoid 2. Dan ini kita kasih nama
S2 atau push button 2. Atasnya kita kasih S1. Dan ini kita beri label R1. Dan yang ini juga kita beri label R1 sama. Selanjutnya kita beri ini nama R2. Dan yang ini kita beri nama R3. Nah, saya rasa untuk nama-nama dan jalurnya itu sudah lengkap. Dan saya akan membuat rangkaian pneumatiknya. Yang pertama kita perlukan double acting cylinder dan one way flow. One way flow ini perlu 2. Dan kita perlu katup 5/2 dan kompresor. Selanjutnya kita ubah arah rotasi. One way-nya itu 90 derajat. Dan kita hubungkan ke silinder kerja gandanya. Dan kita ganti ini 45%. Keduanya kita ganti juga 45 sama. Dan kaki 4 katup 5/2 kita hubungkan ke one way flow sebelah kiri, dan kaki 2 kita hubungkan ke one way flow sebelah kanan. Dan kompresor kita hubungkan ke kaki 1 pada katup 5/2, dan kaki 3 kita beri terminator ini, dan kaki 5 juga kita beri terminator. Dan jangan lupa kita beri aktuasi solenoid sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita beri aktuasi, dan kita jangan lupa memberi nama atau label itu sol 1, supaya solenoid pada rangkaian elektrikal terhubung dengan solenoid yang sol 2. Nah, jangan lupa juga kita mengubah label pada rangkaian pada silinder kerja gandanya. Kita beri ini PS1, dan yang bawahnya kita PS2, dan yang ini kita kasih 0, dan yang ini kita kasih 100, dan kita enter, dan kita pencet OK. Oke, saya rasa untuk rangkaian pneumatiknya itu sudah siap, dan langsung saja kita mulai. Saya pencet satunya, dia akan bergerak maju dan bergerak mundur secara berkelanjutan sesuai dengan judul, yaitu maju mundur continue atau berkelanjutan dengan menggunakan sensor proximity. Nah, dia akan bergerak maju dan bergerak mundur. Nah, selanjutnya kita bahas itu prinsip kerjanya itu per step ya, supaya lebih jelas. Nah, untuk ketika saya tekan S1, nah saya tekan S1, maka push button brake akan terhubung ke relay R1 dan backswitch R1, sehingga backswitch ini mengaktifkan backswitch R2 dan mengaktifkan solenoid 1, sehingga solenoid itu terhubung ke rangkaian pneumatik pada katup 5/2, dan rangkaian R1 ini backswitch R1 aktif sehingga mengaktifkan sensor proximity, yang dimana kita tahu sensor proximity itu adalah sensor yang mengatur jarak antar setiap objek. Jadi dia akan terhubung sehingga relay R2 aktif, sehingga R2 backswitch juga aktif, dan solenoid 1 juga aktif, sehingga silinder akan bergerak maju. Nah, kita mulai pencet. Nah, dia akan bergerak maju. Tetapi ketika ingin bergerak mundur, PS1 atau proximity 1 itu akan terputus, otomatis terputus ketika ingin mundur, dan tergantikan oleh PS2 atau proximity 2, sehingga dari proximity 2 aktif, dia akan terhubung ke relay R3, sehingga relay R3 mengaktifkan backswitch R3 dan mengaktifkan solenoid 2 otomatis. Yang akan tergantikan pada katup 5/2 itu adalah solenoid 2. Dia akan yang bekerja, sehingga dia akan terdorong mundur. Begitulah prinsip dari rangkaian ini. Ketika saya tekan S1, maka yang aktif yaitu proximity
satu dan mengaktifkan relay, sehingga relay mengaktifkan solenoid dan katup 5/2 akan aktif sehingga akan bergerak maju, dan dia akan otomatis terganti ke proximity 2 ketika sudah mencapai limit yang telah saya setting tadi pada silinder kerja ganda, sehingga dia akan bergerak mundur. Kita bisa lihat, saya aktifkan lagi, saya tekan, nah dia akan yang aktif itu proximity 1 dan otomatis terganti ke proximity 2. Nah begitu seterusnya. Nah dia itu tidak akan berhenti apabila saya tidak akan menekan S2. Ketika saya tekan S2 push button yang break, maka dia akan nonaktif atau tidak aktif lagi. Nah dia tidak aktif lagi. Begitulah prinsip dari rangkaian ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan ketika ada mungkin saya ada kesalahan dalam pengucapan atau mempraktikkan dalam rangkaian ini, saya mohon maaf. Selamat sore dan terima kasih.